Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita masih bisa datang kepada hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, ini kami anakmu datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mendengar isi hati-Mu sebelum kami menjalankan ibadah kami dalam kehidupan kami hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini perenungan firman Tuhan kita terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Tetapi saya akan membacakannya Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 karena keterbatasan waktu. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan berbunyi. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudaraku, kita telah melihat teladan tokoh-tokoh iman dalam pasal yang sebelumnya. Dan pasal 12 membukanya dengan mengingatkan kita kepada orang-orang tersebut. Mereka telah menjadi contoh untuk kita, para pembaca, di dalam iman. Lalu penulis kitab Ibrani melanjutkannya dengan sebuah ajakan. Ajakan untuk menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita. Tidak hanya itu, kita juga perlu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlu kita ingat dan kita ketahui, di dalam cabang olahraga apapun, kalau kita mengenakan beban yang berlebihan, yang tidak diperlukan, apalagi di dalam suatu perlombaan, pasti itu akan sangat mengganggu. Kita akan menghalangi, itu akan menghalangi kita begitu ya. Dan terlihat dari mungkin lari kita akan menjadi lebih lambat, lompatan kita menjadi lebih rendah, gerakan badan kita menjadi tidak maksimal ketika beban yang tidak perlu itu ada dalam diri kita. Apalagi di dalam pertandingan kehidupan kita, pertandingan melawan dosa, melawan rintangan-rintangan tersebut, selalu ada godaan untuk kita tetap jatuh, tetap menghambat diri kita untuk menang. Tetapi itulah kenapa menjadi alasan yang kuat untuk memandang kepada Yesus dalam setiap yang kita lakukan. Yesus yang telah memberikan keselamatan bagi kita ketika kita percaya padanya. Juga Yesus yang sama, yang memampukan kita di dalam pengudusan kehidupan kita melawan dosa. Dan seharusnya ini yang menuntun kita untuk tetap kuat, untuk tetap berdiri teguh di dalam perjuangan kita melawan dosa. Allah murka karena dosa yang manusia lakukan. Tetapi Allah yang sama, yang murka itu juga, yang memberikan suatu inisiasi rencana keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Sehingga Yesus Kristus mengeksekusinya. Yesus Kristus menjadi manusia. Ia mengabaikan kehinaan dirinya saat menjadi manusia, agar ia bisa menjadi korban yang sempurna bagi manusia yang berdosa. Yesus menjadi manusia yang sempurna. Ia tidak berdosa di hadapan Allah, namun ia menjadi dosa dengan menanggung salib yang dibebankan kepadanya, agar manusia bisa ditebus dan kembali berkenan ke hadapan Allah.
Saudaraku, pandanglah pada Yesus. Dikatakan pergumulan kita melawan dosa belum sampai mencucurkan darah. Tetapi Yesus di dalam ketaatannya kepada Bapa, Yesus mengabaikan hinaan-hinaan yang diberikan, olok-olokan yang diberikan oleh manusia itu sendiri, supaya ia menempuh jalan salib dan ia bisa taat kepada Bapa. Yesus bergumul di dalam ketaatannya ini. Ia sampai mencucurkan darah di Taman Getsemani karena ketakutan yang begitu besar terpisah dari Allah di dalam kemisteriusannya. Bapak Ibu, setiap kali kita bergumul, Roh Kudus selalu mengingatkan kita, pandang pada Yesus. Pandang pada Yesus. Dan berita Injil inilah yang terus menguatkan kita. Roh Kudus terus menguatkan kita untuk menjaga kehidupan iman kita di hadapan Allah. Jaga kekudusan hidupmu. Jangan sampai engkau tidak mendapatkan anugerah yang telah diberikan kepadamu hanya karena kita lengah dan tidak mau bergumul. Ingat, orang yang dekat dengan Tuhan pasti mengalami lebih banyak pergumulan dari yang tidak dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kita sekalian dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman ini tinggal dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, Tuhan, memampukan kami untuk terus hidup kudus, dan Roh Kudus memampukan kami untuk terus memandang kepada Yesus di dalam setiap yang kami lakukan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.